Welcome to my channel. Subscribe ya. Hai teman-teman semua, hari ini kita ada di kelas Matematika bersama Kak Angela. Nah, seperti di judul, kita akan membahas materi matriks di MATLAB. Sebelum itu, yuk kenalin member di grup ini, yaitu ada Kak Asya, Kak Gloria, Kak Nova, Kak Anissa, Kak Angelina, dan Kak Lamria. Nah, selanjutnya ada daftar isi tentang apa saja yang akan kita bahas, yaitu pengertian matriks, jenis matriks, operasi hitung, determinan, transpose, dan inverse di matriks. Pengertian dan orde matriks. Matriks merupakan suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada ordo matriks. Ordo matriks merupakan banyaknya baris dan kolom yang ada di dalam suatu matriks. Baris ini merupakan bagian horizontal atau bagian ke samping, dan kolom merupakan bagian vertikal atau bagian ke bawah dari suatu matriks. Contohnya di sini ada matriks dengan ordo 2 kali 3. Bisa dilihat matriksnya itu 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, di sini matriks tersebut memiliki dua baris, yaitu 1, 2, 3, dan 6, 7, 8. Sedangkan untuk kolom, matriks ini memiliki 3 kolom, yaitu 1, 6, 2, 7, dan 3, 8. Jenis-jenis di matriks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Matriks sendiri dibagi menjadi 12 jenis. Yang pertama, yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Contohnya, bisa dilihat, matriks tersebut merupakan matriks 0, 0, 0, 0. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang elemen penyusunnya hanya terdiri dari satu baris. Bisa dilihat pada contoh matriks tersebut hanya memiliki satu baris, yaitu baris 2, 3, dan 4. Yang ketiga ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang elemen penyusunnya hanya terdiri dari satu kolom. Bisa dilihat pada contoh matriks tersebut hanya memiliki satu kolom, yaitu kolom 3, 4, dan 5. Yang keempat ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom dengan jumlah yang sama. Contohnya bisa dilihat matriks tersebut memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2 dengan matriks 2, 4, 3, 7. Yang kelima ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang memiliki elemen lain selain diagonal utama. Dilihat pada contoh, matriks tersebut adalah matriks 7, 0, 0, 5, yang mana 7 dan 5 merupakan diagonal utamanya. Selanjutnya ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang mempunyai seluruh elemen-elemen yang sama pada diagonal utamanya. Contohnya di sini ada matriks 4, 0, 0, 4, yang mana 4 dan 4 merupakan diagonal utama, dan diagonal utamanya ini memiliki elemen-elemen yang sama. Yang ketujuh ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. Di sini bisa kita lihat matriks tersebut adalah 1, 0, 0, 1, yang dimana 1 dan 1 ini merupakan diagonal utamanya. Yang kedelapan ada matriks simetri. Matriks simetri merupakan matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Contohnya di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 2, yaitu 2, 1, 1, 4. 2 dan 4 ini merupakan diagonal utama, dan elemen selain diagonal utamanya merupakan simetri terhadap diagonal utama itu sendiri. Yang kesembilan ada matriks simetri miring. Matriks simetri miring adalah matriks yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Contohnya di sini ada matriks A yaitu -2, 3, -2, -3, -2, 4, 2, -4, -2. Yang dimana di sini -2, -2, dan -2 merupakan diagonal utama. Selain itu, ada elemen-elemen selain diagonal utama yang saling berlawanan. Di sini bisa disebutkan bahwa contoh matriks ini merupakan matriks simetri miring. Yang ke-10 ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya di sini ada matriks A yaitu -2, 3, -2, 0, -2, 4, 0, 0, -2. Yang dimana bisa kita lihat yang sudah saya lingkari di sini, -2, -2 merupakan diagonal utamanya. Kita lihat di bawah diagonal utamanya ada 3 angka 0, yaitu 0, 0, 0 yang membentuk segitiga. Disinilah disebut matriks segitiga atas. Yang 11 ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya di sini ada matriks A yaitu -2, 0, 0, -3, -2, 0, 2, -4, -2. Di sini sudah saya lingkari juga kalau diagonal utamanya merupakan -2, -2, -2. Dan kita lihat di atas diagonal utama ada 3 angka 0 yang mana di sini menunjukkan bahwa matriks ini merupakan matriks segitiga bawah. Selanjutnya, yang terakhir ada matriks transpose. Matriks transpose merupakan matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Di sini terdapat contoh dengan matriks A dengan ordo 3 kali 2, yang mana matriksnya yaitu 6, 8, 4, 1, 7, 3. Maka A transpose atau matriks A yang ditransposkan menjadi 6, 4, 7, 8, 1, 3. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada transpose itu bisa juga kita sebut dengan membalikkan kolom dengan baris. Pada matriks A dengan ordo 3 kali 2 bisa kita lihat kolom pertamanya adalah 6, 4, 7. Di sini kolom pertamanya kita ubah ditransposkan menjadi baris pertama yaitu 6, 4, 7. Sama demikian dengan kolom berikutnya yaitu 8, 1, 3. Kita transposkan ke matriks transpose menjadi baris kedua yaitu 8, 1, 3. Operasi hitung dalam matriks. Selanjutnya ada operasi hitung dalam matriks. Operasi hitung dalam matriks itu terbagi menjadi 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama-tama kita akan membahas operasi penjumlahan matriks. Matriks skalar adalah matriks yang mempunyai seluruh elemen-elemen yang sama pada diagonal utamanya. Seperti pada di contoh,
pada elemen yang posisinya sama itu ditambah. Seperti 7 ditambah 2 sama dengan 9, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya yaitu ada operasi pengurangan matriks. Pada pengurangan, elemen yang posisinya sama dikurang. Seperti pada contoh, 7 dikurang 2 sama dengan 5, 0 dikurang 8 sama dengan min 8, 2 dikurang 2 sama dengan 0, dan 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Yang selanjutnya ada operasi perkalian matriks. Syarat pada operasi perkalian matriks yaitu kolom matriks 1 dan baris matriks 2 harus sama. Seperti pada contoh di gambar, yaitu baris 1 pada matriks 1 dikalikan dengan kolom 1 pada matriks yang kedua. Dan selanjutnya, baris 2 pada matriks 1 dikalikan dengan kolom 2 pada matriks 2. Jika sudah, langsung kita kalikan, yaitu 1 dikali 2 dan 2 dikali 2. Selanjutnya, 3 dikali 8 dan 4 dikali 3. 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, 3 dikali 8 hasilnya 24, dan 4 dikali 3 hasilnya 12. Pada slide yang berikutnya, operasi ini termasuk perkalian skalar dengan matriks. Seperti pada contoh, skalar 2 dikali dengan matriks. Jadi, ketika dioperasikan seperti berikut. 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan selanjutnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Transpose dalam matriks. Oke, selanjutnya adalah transpose. Transpose adalah operator yang menukar setiap baris dan kolom pada matriks A menjadi kolom dan baris matriks baru yang umum dikenal dengan A pangkat T. Contoh soalnya seperti berikut. Dapat kita lihat, matriks A mempunyai 3 baris, yang dimana baris pertama diisi dengan elemen 1 dan 2, baris kedua mempunyai elemen 3 dan 4, baris ketiga mempunyai elemen 4 dan 5. Maka sesuai dengan pengertian transpose, maka baris tersebut akan menjadi kolom, yaitu menghasilkan kolom 1 yang diisi dengan elemen 1 dan 2, kolom kedua diisi dengan elemen 3 dan 4, kolom ketiga yang diisi dengan elemen 4 dan 5. Determinan dan sifatnya. Sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama yaitu sifat perkalian matriks. Determinan dari hasil perkalian dua matriks adalah sama dengan perkalian dari determinan kedua matriks tersebut. Lalu untuk sifat yang kedua yaitu sifat matriks transpose. Determinan dari matriks transpose sama dengan determinan dari matriks aslinya. Matriks transpose diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolomnya. Lalu yang ketiga yaitu sifat inverse matriks. Jika matriks A memiliki inverse, maka determinan dari inverse matriks A adalah kebalikan dari determinan A. Nah, materi selanjutnya yang akan saya paparkan adalah mengenai determinan matriks. Determinan matriks adalah bilangan skalar yang dihasilkan dari perhitungan elemen-elemen suatu matriks persegi yang memberikan gambaran tentang sifat matriks tersebut. Lalu untuk menghitung determinan matriks berorder 2x2, kita bisa menghitungnya dengan mengalihkan elemen diagonal utama, lalu menguranginya dengan hasil kali elemen diagonal lainnya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal determinan order 2x2. Diketahui matriks A 5, 2, 4, dan 3. Yang ditanyakan adalah determinan. Determinan rumusnya yaitu AD dikurang BC. AD yaitu 5 dikali 3, BC yaitu 2 dikali 4. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15, dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8, 15 kurang 8 hasilnya 7. Lalu untuk menghitung determinan matriks yang berorder 3x3, kita bisa menggunakan metode Sarus. Langkah-langkahnya yaitu dengan menuliskan matriks 3x3 dan menyalin dua kolom pertama di sebelah kanan matriks tersebut. Kemudian, hitung jumlah perkalian elemen-elemen pada 3 diagonal yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan kurangi dengan jumlah perkalian elemen-elemen pada 3 diagonal yang bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, hasil dari selisih tersebut adalah determinan matriks. Untuk memahami lebih lanjut, berikut contoh soalnya. Selanjutnya, untuk menghitung determinan matriks yang berorder 3x3, kita dapat menggunakan metode ekspansi Laplace, yaitu cara menghitung determinan matriks dengan memecah matriks besar menjadi matriks yang lebih kecil. Kita pilih satu baris atau kolom, lalu setiap elemen dalam baris atau kolom tersebut dikalikan dengan determinan submatriks yang terbentuk setelah menghapus baris dan kolom elemen itu.
Hasilnya dijumlahkan dengan memperhatikan tanda positif atau negatif berdasarkan posisi elemen. Untuk memahami lebih lanjut, berikut contoh soalnya. Inverse dalam matriks. Materi selanjutnya yaitu inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal. Untuk menghitung inverse matrix berorder 2 kali 2, kita memiliki rumus yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A, di mana A join A merupakan kebalikan dari matriks A atau kofaktor matriks A transpose. Nah, untuk memahaminya, langsung aja kita ke contoh soal inverse matrix 2 kali 2. Selanjutnya ada inverse matrix order 3 kali 3. Inverse matrix order 3 kali 3 adalah matriks yang ketika dikalikan dengan matriks asli, menghasilkan matriks identitas 3 kali 3. Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut contoh soal dan jawabannya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.